Tank T-14 Armata merupakan salah satu proyek kendaraan tempur darat paling ambisius yang pernah dikembangkan oleh Federasi Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Diperkenalkan secara publik pada parade Hari Kemenangan di Moskow tahun 2015, T-14 diposisikan sebagai generasi baru Main Battle Tank atau MBT yang dirancang untuk menggantikan dan melampaui tank-tank legendaris Rusia sebelumnya seperti T-72, T-80, dan T-90. Klaim resmi Rusia menyebut T-14 sebagai tank generasi keempat pertama di dunia. Sebuah pernyataan yang memicu perdebatan luas di kalangan analis militer internasional. Secara konseptual, T-14 Armata dibangun di atas platform modular Armata Universal Combat Platform, yang juga menjadi basis bagi kendaraan tempur infanteri T-15 dan kendaraan pendukung lainnya. Pendekatan ini bertujuan menyederhanakan logistik, perawatan, dan produksi massal. Namun, inovasi paling mencolok dari T-14 terletak pada filosofi perlindungan awak dan otomatisasi sistem tempur yang berbeda secara radikal dari tank-tank konvensional. Salah satu ciri utama T-14 adalah penggunaan turret tanpa awak. Tidak seperti tank tradisional yang menempatkan komandan, penembak, dan pengisi amunisi di dalam kubah, seluruh awak T-14 yang terdiri dari 3 orang duduk di dalam kapsul lapis baja terpisah di bagian depan lambung. Konsep ini dirancang untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup awak jika turret terkena serangan langsung. Secara teori, meskipun turret hancur, awak masih memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar dibanding desain konvensional. Persenjataan utama T-14 adalah meriam smoothbore 125 mm 2A82 strip 1M yang diklaim memiliki daya tembus lebih tinggi dibanding meriam 125 mm generasi sebelumnya. Meriam ini dilengkapi autoloader dan mampu menembakkan berbagai jenis amunisi, termasuk APFSDS, HAT, HAFRG, serta rudal berpemandu anti-tank yang diluncurkan melalui laras. Rusia juga pernah menyatakan bahwa T-14 dapat ditingkatkan dengan meriam 152 mm di masa depan, meskipun hingga kini klaim tersebut belum diwujudkan secara operasional. Dari sisi perlindungan, T-14 mengandalkan pendekatan berlapis. Tank ini dilengkapi lapisan baja komposit modern, Explosive Reactive Armor era generasi terbaru bernama Malachit, serta sistem perlindungan aktif Afganit. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi dan mencegah proyektil musuh, termasuk rudal anti-tank dan kemungkinan penetrator kecepatan tinggi. Jika sistem ini bekerja sesuai klaim, T-14 berpotensi menjadi salah satu tank dengan tingkat perlindungan tertinggi di dunia. Namun, efektivitas Afganit dalam kondisi pertempuran nyata masih belum dapat diverifikasi secara independen. Dalam aspek mobilitas, T-14 ditenagai mesin diesel berkekuatan sekitar 1.500 tenaga kuda, memberikan rasio daya terhadap berat yang kompetitif untuk kelasnya. Kecepatan maksimum di jalan diklaim mencapai 80 hingga 90 km per jam, dengan sistem suspensi yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan kenyamanan awak. Meski demikian, bobot T-14 yang mencapai lebih dari 50 ton menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal transportasi strategis dan operasional, terutama di wilayah dengan infrastruktur terbatas. T-14 juga sangat bergantung pada sistem elektronik dan sensor canggih. Tank ini dilengkapi radar array aktif, kamera 360 derajat, sistem penglihatan termal, serta integrasi dengan jaringan komando dan kendali modern. Konsep ini sejalan dengan doktrin network-centric warfare, di mana kendaraan tempur berfungsi sebagai bagian dari sistem tempur terpadu, bukan unit terisolasi. Namun, ketergantungan tinggi pada elektronik juga berarti meningkatnya risiko terhadap gangguan elektromagnetik, peperangan siber, dan kegagalan sistem dalam kondisi ekstrim. Meskipun secara teknis T-14 Armata tampak revolusioner, perjalanan menuju produksi massal dan adopsi operasional penuh berjalan jauh lebih lambat dari yang direncanakan. Awalnya, Rusia menargetkan ratusan unit T-14 masuk dinas aktif dalam waktu singkat. Namun kendala biaya, kompleksitas teknologi, serta keterbatasan industri pertahanan menyebabkan target tersebut terus direvisi. Hingga kini, jumlah T-14 yang benar-benar diproduksi dan dioperasikan masih sangat terbatas, dan sebagian besar unit digunakan untuk uji coba dan demonstrasi.
Perang Rusia-Ukraina semakin menyoroti persoalan ini. Berbeda dengan tank-tank T-72, T-80, dan T-90 yang digunakan secara luas, T-14 hampir tidak terlihat di pertempuran garis depan. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Rusia masih menganggap T-14 belum matang secara teknis atau terlalu berharga untuk dikerahkan dalam konflik berisiko tinggi. Jika sebuah sistem senjata benar-benar unggul dan siap tempur, secara logis ia akan dimanfaatkan dalam konflik besar. Ketidakhadiran T-14 justru menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan operasionalnya. Dari perspektif strategis, T-14 Armata mencerminkan upaya Rusia untuk mempertahankan statusnya sebagai kekuatan militer besar dan inovator teknologi persenjataan. Namun dalam praktiknya, keunggulan teknologi tidak selalu sejalan dengan efektivitas tempur, terutama jika biaya tinggi, produksi terbatas, dan pemeliharaan kompleks menghambat penyebaran luas. Banyak analis berpendapat bahwa modernisasi tank lama dengan peningkatan sensor, perlindungan, dan amunisi seringkali lebih realistis dan ekonomis dibanding mengandalkan platform baru yang belum teruji. Secara keseluruhan, T-14 Armata adalah simbol ambisi teknologi militer Rusia, bukan bukti mutlak superioritas di medan perang. Ia menawarkan konsep desain yang berani, perlindungan awak yang inovatif, dan integrasi sistem modern yang menarik secara teori. Namun hingga terbukti dalam pertempuran nyata dan diproduksi dalam jumlah signifikan, T-14 lebih tepat dipandang sebagai eksperimen teknologi tingkat tinggi daripada tulang belakang kekuatan lapis baja Rusia. Sejarah peperangan menunjukkan bahwa senjata terbaik bukan selalu yang paling canggih di atas kertas, melainkan yang paling andal, mudah diproduksi, dan efektif digunakan dalam kondisi perang sesungguhnya.